Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa ni'matal kubra ala sayyidil waladi Adam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Kaum muslimin jamaah dirahmatillah Allah. Pertama kali mari sama-sama bertanya dapat jadikan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberi kepada kitanya, baik nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam mari sama-sama kitanya kirimkan kepada junjungan alam Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Anam. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh para generasi tabi'in, atba'u tabi'in, para alim, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, khususan bagi para alim ulama yang di Aceh, baik yang tuna ataupun berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan beliau-beliaunya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Salam ta'zim dan doa kepada seluruh perangkat kampung, termasuk Tengku Beci, Tuhaput, Tuhalapan, dan kepada pimpinan dayah Abi Ihsan, kepada seluruh gure-gure yang di dayahnya, di balainya, dan khususan mandum kepada gure-gure lentuan, kepada gure penceramah, dan kepada seluruh jamaah adik-adik, ibu-ibu, ayah-ayah yang hadir dalam majelis Maulid Rasul yang berbahagia malamnya. Mudah-mudahan terkait Allah hidayah sabi dalam rahmat Allah, sabi dalam syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah dirahmati Allah, nya di kelentuannya nasabah artikel yang luntuan tulis. Jadi Abi Ihsan laki luntuan untuk membaca bacot manaqib, atau bahasa istilah lainnya adalah sejarah singkat tentang almarhum Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Maka alangkah lebih baik luntuan tulis. Jadi baik luntuan pegahaba lagi penceramah atau biasa aja, karena menyogetnya bercerita tentang tidur tokoh lagi almarhum Abu Ya Mudawali. Hana cara pergi artikel lagi mungkin trend tu ya benar kan. Jadi nyo sengaja lun tulis, dan alhamdulillah tulisan luntuannya kalun baca diresmikan oleh dayah Darussalam Labuan Haji, dibaca langsung oleh Abu Mawardi Wali. Jadi alhamdulillah tulisannya diakui lah. Jadi pu yang belum bacanya insyaallah sudah ditashih oleh anak Abu Ya Mudawali yang tuha orangnya adalah Abu Ya Syekh Mawardi Wali. Seharusnya orang yang menceritakan tentang Abu Ya Mudawali nyan hana cocok luntuan. Bahkan karena luntuannya cocok, dan luntuan ya pasti hana mungkin hantu hudip bedanya dengan hana semasa hudip bedanya dengan Abu Ya Mudawali. Cuman karena luntuan ba almarhum Abu Ya Muhibbuddin Wali, ayah luntuan sendiri, anak Abu Ya Mudawali yang tuha dari Ummi Hajjah Rasimah. Abu Ya Mudawali na dua roinang Ummi Padang, dua Ummi Padang. Pertama Ummi Padang Hajjah Rasimah, mak dari Abu Ya Jamaluddin dan Abu Ya Muhibbuddin.
dan Umi Padang dari Abuya Mawardi Wali. Jadi selama lentuan bersajan dengan beliau, kamunyo insya-Allah sabi-sabi diceritakan tentang pengalaman beliau bersama ayahanda. Maka hasil rangkumannya lu tulis. Nah, jadi nyo siak tu mak-mak lentuan, ayah-ayah lentuan yang don dengo yang lun bacanya insya-Allah. Nyan pertama kali le. Nyo kaditashih sudah dibenarkan, sudah dibolehkan oleh Abuya Mawardi Wali. Kaji jangan buka baju untuk wate jak juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyalum baca. Nah, salah tidro ulama di Mekah. Ada salah seorang ulama di Mekah. Beliau itu berbangsa Thailand. Bernama Tuan Guru Baba Haji Husin. Ulama di Mekah. Jadi berbangsa Thailand, urang Thailand jak kedeh di Mekah. Jak but hingga je ke Tidro Syekh di Mekah. Jadi beliau pernah berkata, ibegah le Tuan Guru Baba Haji Husin, wahai muridku, sebelum engkau pulang ke negeri Malaysia, carilah seorang guru besar yang bernama Buya Mudo Wali. Beliau ulama besar yang tinggal di Aceh. Jadi Tuan Guru Baba Haji Husin yang dari Thailandnya, yang je ke ulama raya, na murid dari Malaysia. Alhamdulillah murid beliau mantauna bernama Ustaz Jauhari. Jadi bak sabohuro Ustaz Jauhari kena wa kampung Malaysia. Maka ipegah le guru beliau Tuan Guru Baba Haji Husin, wahai murid dun, sebelum engkau pulang ke negeri asalmu Malaysia, carilah seorang guru besar yang bernama Buya Mudo Wali. Ya, punya bahasa Padang Mudo Wali. Beliau ulama besar yang tinggal di Aceh. Tepat tahun 1995, seorang pencari ilmu datang mencari seorang ulama bernama Buya Mudo dari Mekah menuju ke Aceh. Jadi murid Haji Baba Husin Muno yang but di Mekah, hana jadi wa Malaysia, jak kenal Indonesia, jak minta guru yang kali sampaikan oleh beliau ni, yaitu Buya Mudo Wali. Pajan kejadiannya nengku tun kurumlah guru limau. Kisah berawal setelah sang murid itu belajar 5 tahun di Mekah dan meminta izin pulang ke negeri asalnya Malaysia. Namun niat kepulangan ini ditunda karena sang guru bernama Tuan Guru Haji Baba Haji Husin itu menitip pesan untuk bersafar menuju Aceh dan mencari seorang bernama Buya Mudo Wali. Gurunya berpesan, jika sudah bertemu Buya Mudo Wali, maka lanjutkan menuntut ilmu kepada dirinya. Mendengar pesan guru beliau inilah, sang murid menyiap diri dari segala bekal keberangkatan mengarah ke Aceh, mengikut petuah pesan sang guru kepada dirinya. Setelah usai semua bekal dan persiapan niat yang penuh, maka sang murid pun mulai bersafar dari Mekah menuju Indonesia. Yang Ustaz Jauhari buno yang jabut di Mekah, guru beliau bernama Guru Baba Haji Husin. Ni titip pesan, wahai murid don tegolong buah Malaysia, jak minta guru Muda Wali. Jabut bak beliau. Lalu singkat murid itu berangkat, beliau pun tiba ke tempat tujuan yang dicari dan tentu hati beliau menggebu-gebu pastinya. Karena sebentar lagi beliau akan berjumpa dengan Buya Mudo Wali seperti mana yang diharapkan gurunya. Jadi tiba-tiba tepat pukul 3 dini hari, tergolong subuh,
sang murid tiba di daerah Darussalam Labuan Haji. Namun alangkah terkejutnya beliau melihat terdapat kuburan mulia yang berada di bawah kubah keilmuan. Ternyata Buya Mudawali telah lama tiada. Lantas sang murid itu pun duduk membaca doa dan tahlil untuk sang ulama besar Buya Mudawali. Jadi dikira oleh Ustaz Jauhari jak kena waceh mantungna Buya Mudawali. Ternyata hanali kam meninggal. Ketika pembacaan doa usai oleh Ustaz Jauhari pun, sang murid dikejutkan kembali saat melihat seorang bersorban. Tiba-tiba seorang bersorban itu duduk lama di dalam masjid sedang memegang kitab. Jadi Ustaz Jauhari wate dia baca Somadiah untuk Buya Mudawali nyan pohle malam tu, pohle bungohnya kalau tubuh. Dalam masjid di Labuan Haji nyan na tidro urang muturban putih. Mantang itu mebut mak kitab. Mak kitab. Lalu beliau datangilah orang bersurban itu. Ternyata orang bersurban itu adalah Abuya Muhibbuddin Wali. Mantong semebut poh le malam. Jadi kita tanya kadang poh 12 kamu dengar. Peh dah rumah kan? Maka dari sinilah awal mula Ustaz Jauhari Malaya belajar di Darussalam kepada Abuya Doktor. Demikianlah kisah singkat sang murid Makkah mengenali pertama kali nama Buya Mudo di negeri Makkah. Jadi Buya Mudawali dan beliau katruk ke Mekah. Kau orang turi di Mekah bahawa ternyata nak ulama raya dari Aceh bernama Syekh Muhammad Wali. Yang kemudian ulama katanya udangku. Alhamdulillah Allah nak kirim ulama raya lagi beliau. Maka oleh kerana itu sampailah akhirnya bahawa Ustaz Jauhari itu menetap menuntut ilmu di daerah Darussalam kepada anak beliau Abuya Muhibbuddin Wali. Mulai saat itulah sang murid Makkah selalu bersama Abuya Doktor untuk menemani dakwah Abuya dimanapun berada. Inilah Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi, nama seorang yang berkah lagi seorang alim yang diberkahi pula. Hampir tidak ada dayah atau pesantren Aceh yang tidak bersanad keilmuan melainkan kepada Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi. Beliau adalah ulama besar dari tanah Rencong yang keharuman keilmuannya dapat dicium oleh negeri Makkah dan Madinah. Dahulu ada seorang ulama ahli hadis dan tarekat dari Madinah. Beliau jugalah salah seorang dari keturunan Nabi Muhammad. Di masanya nama Abuya Muda telah lama mengiang kepada beliau, tentu sesuai dengan apa yang telah diceritakan oleh sang ayah Sayyid Alwi Al-Maliki kepadanya. Jadi di Madinahnya, di Makkahnya awalnya keturunan Nabi je ke ulama raya ahli hadis bernama Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki. Nanti dengarnya Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki. Jadi Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki anu bernama Syekh Al-Imam Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Jadi kiban cerita anakku Sayyid Alwi Al-Maliki, Muhammad Alwi Al-Maliki, bahawa Sayyid Alwi Al-Maliki pernah bertemu dengan Abuya Mudawali di Makkah. Maka Abuya Mudawali pun berguru dengan Sayyid Alwi Al-Maliki, keturunan Rasulullah je ke ulama raya di Nanggro Makkah. Lalu setelah daripada itu kemudian hari Abuya Sayyid Al-Maliki memberikan seluruh ijazah penuh kumpulan sanad dan matan hadis serta seluruh ijazah tarikat Mu'tabarah kepada anak tertua Abuya Mudawali, yaitu Abuya Muhibbuddin Wali saat keduanya berada di Madinah. Jadi watelun tuan bud dengan Abuya Muhibbuddin. Nah sabohuro Abuya Muhibbuddin dicerita bak kamu mandum. Jadi ketika Abuya Muhibbuddin berangkat ke Dehu Madinah,
merumpuk salah sidra ulama hadis Nanggro Madinah bernama Syekh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ditanya oleh Sayyid Alwi Al-Maliki, "Man anta min aina anta?" Kamu dari mana? Kamu siapa? Kamu dari mana? Maka Abuya ditanya jawab Abuya Muhibbuddin, "Ana Muhibbuddin bin Muhammad Wali min Aceh, Indonesia." Nama saya Muhibbuddin bin Muhammad Wali. Maka didengar oleh Sayyid Muhammad Alwi, dipeluklah Abuya erat-erat. Maka beliau berkata, "Wahai anak tuan guru, aku ijazahkan seluruh hadis tarekat kepadamu semuanya." Nyan lundungo langsung ceritanya dari almarhum Abuya Muhibbuddin. Ceritanya hana lundungo dari ulun lain, tapi langsung wate kamu bet Abuya Muhibbuddin cerita masalahnya. Maka menyomenan silsilah keguruan kitanya ulama Acehnya dari Abuya Mudawali adalah juga berguru bersilsilah kepada Sayyid Alwi Al-Maliki. Dino hanale di Mekkahnya. Hanale Sayyid Alwi Al-Maliki karena sudah dibuang oleh Wahabi Salafiyah. Menyomenan inilah Abuya Mudawali Al-Khalidi. Beliau akan terus dikenang oleh siapapun dan kapanpun. Jasa beliau inilah yang kemudian hari oleh pemerintah Aceh memberi gelar khusus untuk Abuya dengan sebutan Bapak dan Tokoh Pendidikan Aceh. Dalam sebuah piagam gubernur bernomor 002-39345 pada tanggal 02 September 2008. Pemerintah Aceh berterima kasih kepada Abuya Mudawali, lalu mereka memberikan gelar dari gubernur, Bapak Gubernur dengan piagam nomor 002-39345 memberi gelar khusus kepada Abuya Mudawali dengan sebutan Bapak dan Tokoh Pendidikan Aceh. Sungguh luar biasanya Allah meninggikan derajat Abuya Mudawali kita. Beliau bukan orang kaya atau seorang yang banyak harta. Beliau bukanlah seorang yang mengharap pengaruh dan meminta pengaruh. Beliau bukanlah orang yang mencari kebutuhan walau beliau selalu dibutuhkan. Beliau jugalah bukan orang yang suka memamerkan ilmu, juga sombong terhadap ilmu. Semua sifat-sifat itu sirna dalam tubuh Abuya Mudawali melalui ketawaduan beliau pada Allah dan siapapun. Beliau sangat rendah diri, selalu dekat dengan siapapun dan dimanapun. Selain itu, sifat istiqamah beliau dalam membela agama Allah jualah satu di antara banyak sebab lain sehingga Allah menetapkan beliau pada derajat yang lebih tinggi. Dari sini kita tahu menjadi seorang ulama itu seperti mana yang telah dikatakan oleh Imam Ibnu Mas'ud, "Laisal ilmu an kathratil hadis, walakinnal ilma an kathratil khasyah." Ulama itu menurut Imam Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, bukanlah orang yang mereka itu hanya hafal hadis, tapi ulama itu adalah orang yang banyak takut kepada Allah. Alhamdulillah, kita punya ayah rohani dan jasmani seperti Abuya Mudawali untuk Aceh, bahkan untuk bangsa ini. Tidak dapat dipungkiri, peran Abuya Mudawali untuk Aceh sangatlah kuat. Hal ini dapat dibuktikan terdapat banyaknya murid-murid Abuya Mudawali yang membuka dayah dan pesantren di seluruh pelosok Aceh. Demikianlah juga bangsa ini. Pengaruh Abuya Mudawali juga dipakai oleh Presiden Soekarno untuk kemajuan dan kebangkitan negara secara kafah. Dan hal inilah dapat dibuktikan dengan terdapatnya gambar Abuya Mudawali dan Soekarno di media-media globalisasi saat ini. Demikianlah Allah memberi anugerah kepada Abuya untuk kita semua. Hal inilah yang membuat kita semua juga harus berterima kasih kepada Abuya, ayah Abuya yang telah menjaga beliau sejak kecil. Abuya Mudawali menjadi seorang ulama besar jugalah tak lepas dari peran kasih sayang sang ayah.
Ayah Abu Yahya Mudawali bernama Syekh Muhammad Salim. Jadi maka oleh karena itu bentuk perhatian ayah Abu Yahya Mudawali, kasih sayang sang ayah dan kecintaan semua keluarga kandung beliau inilah yang membuat Abu Yahya Mudawali menjadi seorang yang sangat dikagumi banyak orang dan dikenal sampai kapanpun. Sejak kecil Abu Yahya Mudawali, sang ayah Syekh Muhammad Salim selalu menjaga Abu Yahya dan mendidik beliau dalam semua bidang agama. Abu Yahya dikala itu selalu dalam pantauan sang ayah dan tidak pernah sedikit pun mata berkedip untuk menjaga buah hatinya. Ada alasan mengapa begitu beratnya cinta rindu ayah Abu Yahya Mudawali kepada anaknya. Hal ini karena Syekh Muhammad Salim, yaitu ayah Abu Yahya Mudawali, mempunyai firasat mendalam bahwa kelak anak terakhirnya ini akan menjadi seorang ulama besar dan menjadi panutan bagi yang lainnya. Firasat kuat sang ayah Abu Yahya Mudawali bermula saat di mana beliau pernah mengalami kejadian aneh saat sebelum lahirnya Abu Yahya Mudawali. Ketika itu Abu Yahya Mudawali dalam kandungan ibunya. Tiba-tiba saat itu Umi Siti Janadat, yaitu istri dari Syekh Muhammad Salim, sedang mengandung. Syekh Muhammad Salim, ayah Abu Yahya Mudawali kala itu, bermimpi melihat bulan indah dan besar bersinar di atas langit yang dipenuhi bintang-bintang berkelap-kelip. Kisah ini disaksikan langsung oleh Syekh Adnan Mahmud Bakongan dalam sebuah catatan kecil beliau bernama Abu Yahya Muhammad Wali dalam pandangan Abu Yahya Adnan Bakongan. Kisahnya hana di tempat lain. Waktu lun tuan tamu dalam pustaka Abu Yahya lun tuan, nah lun baca bukunya katuhadat bu. Katuhadat bukunya lun baca, ternyata judul bukunya Abu Yahya Muhammad Wali dalam pandangan Abu Adnan Bakongan. Abu Adnan Bakongan dengan Abu Yahya Mudawalinya karat sama umum. Walau akhirnya Abu Adnan Bakongan juga jadi murid Abu Yahya Mudawali. Jadi sebelum Abu Yahya Mudawali lahir, waktu Abu Yahya Mudawali dalam kandungan Umi Siti Janadat. Jadi Umi Abu Yahya Mudawali dan beliau Siti Janadat. Sebelum lahir Abu Yahya dalam kandungan, sabuh cerita aneh. Cerita anehnya dialami langsung oleh ayah beliau, Syekh Muhammad Salim. Mana cerita dia? Waktu itu Syekh Adnan Bakongan, pada waktu saya sedang berada di kelas 3 SR, sekolah rakyat, SR, dino SD. Hanya cerita Abu Adnan Bakongan dengan Abu Yahya Mudawali. Bahasa Bahurawa, tiba-tiba datanglah Syekh Muhammad Salim, ayah Abu Yahya Mudawali, datang berkunjung ke rumah kami di Suak Berumbang. Pada waktu itu, tepatnya sesudah makan siang, ayah Abu Yahya Mudawali bercerita kepada ayah saya maksudnya Tengku Adnan Bakongan. So ayah Tengku Adnan Bakongan, Tengku Mahmud bin Ismail. Jadi Abu Yahya Syekh Muhammad Salim jak cerita sabuh keanehan bak rumah Syekh Abu Adnan Bakongan. Bakso merumpuk masanya ayah Syekh Abu Adnan Bakongan bernama Syekh Tengku Mahmud bin Ismail. Meno bahasa yang loncok dari bukunya. Ayah Abu Yahya Mudawali bercerita. Meno bahasa beliau. Berkatalah ayah Abu Yahya Mudawali, di suatu malam saya bermimpi jatuh bulan dari langit ke haribaan saya. Kemudian ada suara yang menyuruh saya untuk memakan bulan itu. Menan cerita ayah Abu Yahya Mudawali. Segolong watai Abu Yahya Mudawali dalam kandungan. Maka tiba-tiba saat itulah saya disuruh untuk memakan bulan itu, dan saya memakan bulan itu.
Namun baru kira-kira sepertiganya saya memakan bulan itu, jatuhlah bulan itu ke bumi. Kemudian beberapa malam setelah itu, saya bermimpi lagi, yaitu mimpi yang sama. Jatuh bulan dari keharibaan saya. Kemudian ada suara tiba-tiba menyuruh saya untuk memakan bulan itu sampai habis. Maka saya makanlah bulan itu sampai habis. Selang 1 tahun, istri saya, istri Mak Abuya Mudawali, Siti Janadat, setelah aku bermimpi itu, lalu istri saya pun hamil. Setelah sempurna hamilnya 9 bulan, lahirlah seorang bayi laki-laki saya, yang kemudian saya beri nama dengan Muhammad Wali. Hanya cerita ayah Abuya Mudawali. Maka dibalahlah oleh ayah Abu Adnan Bakongan. Beliau berkata, wahai Muhammad Salim, ingatlah, seseorang jika bermimpi bulan, tanda esok anaknya akan menjadi orang besar. Imam Syafi'i sebelum lahir juga ibunya melihat bulan. Kemudian Hasan Basri, ulama Hasan Basri sebelum lahir juga ibunya pernah melihat bulan. Jadi menyokitanya tengah mememak kalau bulan, insya-Allah je ke urang raya lah tengok hanik dia. Namanya kalau mentawra gimana? Hanya nafsu punya mentawra. Namanya bulan. Demikianlah kisah mimpi sang ayah sebelum Abuya Mudawali lahir. Mimpi bulan memanglah selalu dilambangkan dengan kebaikan, karena sesungguhnya dahulu sahabat Nabi bernama Saudah binti Zum'ah menjadi seorang istri Rasulullah, juga sebelumnya pernah melihat bulan dalam mimpi. Demikian jugalah Imam Syafi'i yang juga menjadi seorang ulama besar, karena ibu beliau juga pernah melihat bulan sebelum beliau dilahirkan. Dan begitulah Syekh Muhammad Salim, ketika sebelum lahir Muhammad Wali, beliau juga pernah melihat bulan. Sungguh nyolong baca terabih, sungguh kita berterima kasih kepada Allah atas segala rahmatnya dengan diutusnya para alim ulama besar untuk Aceh dan bangsa ini, khususnya Tuan Guru Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Siapa yang tidak bangga mempunyai ulama seperti beliau, itulah guru rohani dan jasmani kita. Tuan Guru yang telah mengharumkan nama Aceh dan bangsa, seorang syekh yang juga telah dikenal dan dikenang hingga ke negeri Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan Madinah hingga Makkah. Allah benar-benar mengangkat Abuya Mudawali ke tempat yang paling tinggi. Namun kini Abuya telah pergi selama-lamanya menuju ke hadirat Allah. 60 tahun, 61 tahun telah tiada. Tentu kini wajah beliau hanya dapat kita lihat pada gambar-gambar potretnya. Abuya Mudawali jugalah seorang manusia. Ada masa di mana beliau hidup dan berjaya, juga ada masa di mana harus beliau meninggalkan semuanya. Ada banyak cerita tentang Abuya Mudawali yang dapat disampaikan dalam catatan ini. Ada banyak sejarah tentunya yang perlu diabadikan dari Abuya Mudawali. Ada banyak hikmah dari Abuya yang perlu kita pelajari. Tulisan ini hanyalah bentuk nostalgia singkat kita kepada Abuya. Ternyata Abuya Mudawali hanya berumur 44 tahun. Lalu beliau bisa mencetak kader ulama seluruh Aceh melebihi 44 orang. Inilah Imam Nawawinya Aceh. Walau keduanya sangat muda, namun kenangan Abuya keduanya selalu diabadikan hingga sepanjang masa. Kita seperti mana perkataan Imam Malik rahimallahu ta'ala, bahwa adab, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Bahwa inilah maksud dari perkataan beliau. Tentu maksud dari makna adab di sini adalah sangat banyak. Namun suatu di antara banyak itu adalah menghormati dan menjaga perasaan dari anak-anak cucu-cucu Abuya Mudawali. Maka demikianlah dayah Abuya Mudawali yang ada di Darussalam Labuan Haji. Tempat keilmuan dan sumber berkah Abuya masih ada untuk kita semua. Inilah dayah Abuya yang diberi nama Darussalam, yang artinya adalah tempat yang selamat.
Selamat hati, selamat ilmu, selamat akidah, selamat jiwa, selamat dunia, selamat akhirat. Disinilah Dayah Abuya Darussalam Labuan Haji pertama kali dibangun olehnya setelah kembali menunaikan ibadah haji dari Mekah tahun 1942. 3 tahun sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia diresmikan. Mulai dari sinilah para alim ulama Aceh dahulu menuntut ilmu hingga mereka ikut membantu menyebarluaskan perjuangan Abuya Mudawali untuk membangun dayah ke seluruh Aceh. Di antara sebahagian murid-murid Abuya Mudawali pada generasi pertama adalah Abuya Syekh Muhibbuddin Wali, Syekh Marhaban Kurungkali, Abuya Aidrus Kampar, Riau. Kemudian murid beliau pertama Abu Muhammad Amin, Abu Tumin Blamblahdi, Abu Adnan Bakongan, Abun Abdul Aziz Samalanga, Syekh Hasan Abati, kemudian Abu Jailani Musa, Abu Ibrahim Lamno, Abu Tanoh Merah, Abu Matangkeh, Abu Kamarudin Badar, Abu Ja'far Lailun, dan Abu Daud Zamzani. Masya Allah, Abuya memanglah hebat di mata kita semua. Beliau berumur muda 44 tahun, namun dapat mencetak kader ulama melebihi masa umur yang beliau miliki. Kini kita bisa melihat banyaknya dayah pesantren di Aceh yang sesungguhnya hampir 85%-nya berasal dari sanad keilmuan Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi. Sungguh Allah benar-benar menetapkan Abuya ke tempat yang tinggi sesuai sebagaimana Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kini Abuya Mudawali telah tiada. Selamat jalan Tuan Guru kami yang mulia. InsyaAllah kami selalu mengenang dirimu dan juga berjuang membela agama seperti halnya dirimu dan murid-murid pertamamu. Segala pesanmu wahai Tuan Guru Abuya Mudawali akan kami ingat. Segala perjuanganmu wahai Guru Abuya Mudawali akan kami kenang. Cucuran keringatmu akan kami lihat dan segala petuahmu akan kami simpan dalam setiap ingatan yang insya-Allah tidak akan pernah kami hilangkan. Maka oleh kerana itu, doakan kami wahai Abuya di Kubah. Kami yakin mungkin hidup dan ruhmu tentu akan selalu memantau setiap keadaan kami. Tentu ke depan perjuangan Islam yang kami akan lalui pastilah akan lebih berat dan sulit untuk dihadapi. Namun apapun keadaan dan kondisinya, semangat kami ada pada doamu wahai Tuan Guru. Doakan kami wahai Abuya Mudawali bahwa ruh dirimu hidup wahai Abuya. Untuknya estafet perjuanganmu akan kami terus lanjutkan. Selamat beristirahat untuk selama-lamanya wahai Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi Asy-Syafi'i. Salam hormat kami untukmu wahai Tuan Guru. Ya, kabeh. Ya, benar. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah, nyoh bacut tidak setidaknya mengenang tentang almarhum Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Nyo tulisannya ulang 3 tu. Lun tulis sesuai dengan apa yang kali lun dengar dari Abuya Muhibbuddin. Lihat cerita Abuya Mudawali yang mungkin je lun tulis tapi hana tempat lun tulis karena hana payah tulis le. Lun tuan, alhamdulillah nalun main buku berjudul Ayah Kami. Insya-Allah untuk le ceramah de gure kita nyo untuk ceramah Maulud. Maka nejak Mbak Abi Hasan tolong laki buku Ayah Kami. Inan mandum lengkap sejarah Abuya Mudawali, mulai dari beliau segala melahir dalam kandungan Umi Siti Janadat sehingga je ke ulama raya merumpuk dengan Syekh Abu Hasan Kurungkali kiban cerita masanya, merumpuk dengan Daud Beraih kiban masanya, merumpuk dengan Soekarno kiban masanya. Mandum cerita-ceritanya na dalam buku Ayah Kami. Jadi nyo kali huduk oleh panitia di atasnya, cuman tu nya ceramah Maulid Rasulullah, Maulidun Nabi, dia baru untuk menghadap panitia untuk beliau buku Ayah Kami. Inan mandum ka lengkap, jadi ya lun tulisnya singkat mentang.
Ana payah ana mungkin lo jelaskan lebih panjang. Jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan dan tuan nya ulama kita nya kamulai hanali, maka ni jaga hati ulama-ulamanya karena pesan Nabi Muhammad la taqumu sa'ah hatta yuqbadal ilmu. Hantu uro kiamatnya tegolam ulama-ulama kamulai hanali. Nya ulama kita nya kamulai hanali